Kami sebenarnya di beberapa bulan terakhir di 2001 kami mulai melakukan beberapa kali penjaringan pendapat baik melalui online meeting bersama dengan IAP nasional maupun yang pengurus daerah. Kemudian ada beberapa kali pertemuan juga di Bapeda. Tapi sampai saat ini kami belum punya formulasi yang pas bagaimana merumuskan pola kerjasama kewilayahan untuk Metropolitan Bandar Lampung Raya ini. Walaupun sebenarnya menurut kami kalau proses untuk delineasi sepertinya bukan sesuatu yang sulit, tapi bagaimana menggerakkan kabupaten kota untuk tertarik untuk mau menjadi sebuah pusat pelayanan baru yaitu Metropolitan Bandar Lampung Raya itu. Jadi berdasarkan yang kami baca, pengalaman Bapak juga selama menjadi Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, kami berharap untuk mendapatkan bimbingan Bapak, apa yang harus kami lakukan. Kemudian apa tahapan-tahapan yang dapat kita lakukan agar ini dapat benar-benar terwujud dengan pola kerja yang baik antara semua stakeholder. Mungkin seperti itu Bapak harapan kami. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih Bu Ida. Bapak Ibu sekalian, saya sudah lama tidak ke Lampung. Itu Pak. Oh, Bapak ada di Bandung, Pak? Di Bandung. Nanti kalau perlu ke Lampung lah saya. Apa namanya, masih kuliah juga, masih hybrid soalnya. Oh iya Pak, tapi nggak apa-apa Pak, kan sekarang jarak nggak ini Pak, nggak menjadi kendala Pak. Iya betul. Baik, jadi pertanyaannya tadi itu sangat bagus ya Pak, Bu. Jadi mengenai sebuah metropolitan itu, ini saya cerita pengalaman saya aja ya Bu ya. Baik Pak. Kalau pengalaman kan bisa ditunjuk, di sana kok bisa kan gitu aja kan. Kalau teori belum tentu gitu. Nah, jadi pertama barangkali kalau saya lihat siapa sih yang tidak kenal Bandar Lampung gitu ya. Itu kan kota besar dan juga sudah dikenal ya peranannya gitu ya. Nah, saya ingin menegaskan di sini kendala dulu waktu saya memimpin percepatan pendirian dan dengan metropolitan itu adanya satu kekhawatiran metropolitan itu dijadikan pemerintahan baru gitu ya. Sehingga dengan demikian kabupaten-kabupaten di luar Bandar Lampung dia akan merasa nanti diambil wilayahnya gitu. Betul Pak, betul. Ya. Iya benar. Nah itu tugas tim yang di bawah Kepala Bapeda itu ya nanti meyakinkan mereka. Ya. Karena yang pertama itu harus yakin Pak, kayak ibaratnya orang berkenalan gitu ya. Kalau nggak yakin nggak jadi itu, nggak terus gitu. Ya. Nah, dan metropolitan itu bukan perkawanan tapi persahabatan gitu ya. Jadi kalau persahabatan itu kalau sedih juga tetap, kalau gembira juga tetap gitu kan, seperti itu. Nah, jadi poin yang pertama adalah kita harus meyakinkan bahwa tatanan metropolitan itu bukan daerah otonomi baru. Ya. Jakarta juga demikian kan. Jadi metropolitan itu kan berkembang sampai Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang gitu ya. Di sekitar Jakarta, tetapi pemerintahannya tetap. Ya. Nah, itu satu, biasanya di situ, Bu. Dia itu karena apa? Karena memang barangkali kita harus membuat semacam
review ya, review singkat tentang sosok sebuah metropolitan. Saya kira intinya itu, mulai dari statusnya, kemudian kemanfaatannya, lalu filosofi dasarnya metropolitan seperti apa, gitu kan. Nah, itu bagian pertama, Bu ya. Nah, kalau sudah mau kira-kira, terus dia biasanya gini, apa sih manfaatnya sendiri-sendiri dan jadi metropolitan gitu. Benar, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya sendiri-sendiri saja Bandar Lampung, apa bedanya itu? Gitu. Nah, ya nanti kita harus yakinkan lagi bahwa dengan Bandar Lampung saja, dengan masing-masing, itu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial ekonominya itu akan lamban. Ya. Nah, nanti kita yakinkan. Ya. Nanti kapan-kapan bisa, saya udah bikinkan slide-nya, Bu. Nanti suatu saat kita buatkan apa bedanya begitu. Nah, kemudian itu langkah yang kedua. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung bersama, Bu. Ya, jadi kita hitung bersama. Jadi kalau sendiri-sendiri dan kalau bergabung gitu. Ya. Baik itu misalnya indikator pembangunannya, nanti urusan kemiskinan pasti akan turun. Lalu laju pertumbuhan ekonomi akan naik. Ya, pertumbuhan penduduk juga dikendalikan ya. Kemudian juga mengenai apa income per kapitanya gitu dihitung, Bu, nanti. Baik, Pak. Nah, setelah itu juga ditambah lagi hal-hal ke metropolitan, jadi pergaulan antar kota metropolitan di Indonesia dan di luar negeri gitu. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, kalau sudah ada kesepakatan, ya Pak Gubernur harus mendeklarasi. Ya. Nah, tapi kalau sudah ada sejarahnya ingin jadi kota metropolitan, sebetulnya bisa diawali dengan dideklarasi dulu gitu. Dideklarasi dulu, kemudian baru langkah-langkah perhitungan yang tadi dikerjakan gitu. Nah, tapi kalau memang sama sekali belum pernah ada, ini adalah gagasan baru, ya kita buat dulu. Jadi jangan membuat naskah akademik secara lengkap, Bu. Bikin review cepat aja. Baik, Pak. Disanding-sandikan mudah kok itu ya. Nah, nanti kalau sudah sepakat, nah baru kita bikin MOU, Bu. MOU antara kabupaten, gubernur, kota gitu. Nah, kira-kira demikian. Dan kalau misalnya karena ini kan lintas kabupaten ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Maka nanti ini metropolitannya adalah metropolitan di mana hostnya, tuan rumahnya itu adalah provinsi. Iya, benar, Pak. Ya. Jadi yang istilah kalau di tempat tuh ya yang bersikukuh ingin jadi metropolitan itu adalah provinsi. Nah, nanti ada mana yang ditentukan, mana yang kota utamanya, mana kota pendukung utama gitu kan. Pendukung utama. Nah, konsekuensinya juga dari seprovinsi Lampung, Bu ya, harus kita siapkan juga kota-kota yang akan kita naikkan menjadi pusat pertumbuhan baru. Oke, Pak. Ya. Jadi misalnya di Kabupaten Pesisir Barat, itu mana daerah yang akan suatu saat jadi kotanya. Nah, kita sebut namanya pusat pertumbuhan atau growth center. Ya. Jadi pendekatan nanti ada metropolitan, Bu, dengan area hinterlandnya itu, dan ada growth center baru, pusat-pusat pertumbuhan. Jadi melihatnya satu provinsi, Bu. Ya. Baik, Pak. Nah, kalau misalnya hanya Bandar Lampung saja dan sekitarnya, itu juga bisa kerjasama aja Kota Bandar Lampung dengan bupati yang mau gitu kan. Nah, tetapi kalau kita ingin
sampai dengan sebuah skenario pembangunan yang luas, saya menyarankan karena Bandar Lampung ya kan di pintu gerbangnya Sumatera ya, gitu ya, dari selatan. Ya sudah, itu metropolitan yang diperdakan pada tingkat provinsi, Bu. Jadi perda metropolitannya ada di tingkat provinsi. Nah, tapi ada konsekuensinya nanti. Memang Bapedanya itu juga harus bergeser menjadi memiliki Bapeda metropolitannya gitu. Ya. Ada section metropolitan yang ditangani. Kemudian anggaran-anggaran pembangunan juga bisa bekerja sama kan dengan pusat, dengan industri-industri di seprovinsi kan banyak tuh. Ya, dengan dunia usaha, tetapi apa namanya, ketuanya itu adalah gubernur gitu. Ya. Itu. Nah, kemudian juga saya mengusulkan, Bu, Pak Gubernur mendirikan yang namanya badan usaha, ya, bukan badan usaha, mungkin badan layanan metropolitan, Bu. Ya. Tetapi entitasnya adalah bisnis. Nah, itu untuk menampung para investor B2B, ya, business to business. Nah, kalau di Korea, nanti Bu Ida cari tiket aja, Bu, ke Korea, Bu. Ya. Siap, Pak. Ya, nanti dengan Pak Mulyadi itu kita pergi ke sana. Nanti di sana ada namanya Metropolitan Development Corporation gitu. MDC, Bu, MDC. Metropolitan Development Corporation di Korea. Ya. Jadi kalau nanti mau investasi ke metropolitan kan belum tentu Bandar Lampung saja, suatu saat ya bisa ada yang lain juga. Nah, itu lewat badan usaha ini. Nah, badan usaha ini bisa juga baru atau merubah dari BUMD yang ada. Ya. Dari BUMD yang ada dirubah gitu. Jadi menangani Metropolitan Development Corporation gitu. Ya. Kan kalau metropolitan itu pasti perkotaan, pasti modalnya banyak, perusahaannya banyak gitu. Nah, jadi kalau semuanya harus ke Bapeda, ke pelayanan satu pintu itu repot. Tapi ini ada counterpartnya dulu yang namanya sebuah korporasi gitu ya. Terserah bentuknya apa. Jadi Metropolitan Development Corporation. Gitu. Baik, Pak. Jadi harus dijawab dulu yang nomor 1, 2 itu segera, Bu. Baik, Ya. Pak. Kita Gini. Jadi kekhawatiran bahwa para bupati itu tidak ada gitu, Pak. Iya, benar, Pak. Benar. Kemudian yang kedua, dihitung bahwa nilai ekonominya itu jauh lebih baik ketika jadi metropolitan ketimbang sendiri-sendiri gitu, Bu. Ya. Betul. Saya kira itu dulu, Bu. Gimana, Bu? Bapak, kita sharing ya, Pak. Nanti ada teman-teman juga ya, yang silakan. tanya. Jadi yang poin 1 yang Bapak sampaikan tadi bahwa kekhawatiran kabupaten bahwa wilayahnya jadi terdelineasi, terambil jadi wilayah kota Bandar Lampung itu pasti ada, Pak. Kemudian kami tuh sepertinya saran Bapak tadi yang paling pas adalah melakukan membuat dulu review, menghitung nih. Kalau wilayah itu terdelineasi, maka apa yang akan kita bisa memulai membuat asumsi-asumsi berdasarkan perhitungan, maka mungkin dengan terjadinya terdelineasi itu kemungkinan PDRB akan naik, income per kapita naik dan lain-lain ya Pak, yang bawa feedback positif tentunya. Karena sepertinya yang saya lihat ini kota Bandar Lampung sendiri itu apa ya, tidak minat ke arah sana gitu. Kemudian kabupaten-kabupaten juga saya lihat yang kabupaten paling dekat dengan yang menempel langsung dengan kota Bandar Lampung pun itu gregetnya belum ada. Maka saya selalu bertanya-tanya, ini pola kerjasama kewilayahannya yang seperti apa sih yang tepat sehingga mengajak mereka walaupun memang provinsi punya kewenangan untuk itu, setidaknya kabupatennya juga apa ya Pak, jadi benar-benar tergerak mendukung perwujudan metropolitan Bandar Lampung ini. Sebenarnya arahan Bapak tadi yang review, hitung gitu. Saya cenderung ke arah sana sebenarnya, supaya ngebuka dulu gitu Pak.
ngebuka dulu Ya, ketertarikan mereka gitu. ya. Atau gini Bu, pura-pura aja, Gimana Pak? pura-pura gitu. Padahal dia juga tahu pengen jadi metropolitan, cuma pura-pura gitu. Ya, Karena metropolitan ini sebetulnya Pak bukan sesuatu yang baru digagas sebenarnya. Bahkan master plan-nya pun dari tahun 2005-2006 itu sudah ada ya Pak. Cuman berganti nama aja, dari tadinya Belasa, kemudian inilah itulah. Tapi sampai sekarang ini belum terbentuk gitu. Pak Kaban sendiri pun bilang, bantulah kita untuk menjadikan ini gitu. Makanya saya bersyukur sekali bisa bertemu Bapak. Berdasarkan pengalaman Bapak, kami siap diarahkan oleh Bapak, bikin ini kita siap gitu. Asal mohon bimbingan Bapak, bagusnya seperti apa gitu. Ini ya, sebetulnya tantangan buat kami, Pak. ya, oke. Ya nanti di pertemuan berikutnya saya kasih langkah-langkah ya, tahapan-tahapannya ya. Nanti saya gambarkan. Tapi sebetulnya nggak ada Bu orang yang nggak mau jadi metropolitan, nggak ada itu. Ya, Gitu ya Pak ya. nggak ada gitu. Karena metropolitan itu sebenarnya adalah fenomena perkotaan. Iya benar Pak. Jadi apa namanya? Bukan perluasan wilayah, nggak ada kaitannya dengan perluasan wilayah. Tapi ini adalah percepatan pembangunan, percepatan kualitas kehidupan, gitu ya. Ya, dengan cara menggabung fenomena kota sekitarnya, gitu. Gitu Bu. Jadi nanti bukan kota Bandar Lampung tuh atasannya, terus Lampung Selatan bawahannya nggak ada juga, gitu. Iya benar Pak. Nggak ada. Oleh karena itu yang diperbincangkan adalah fenomena. Bukan secara fisik, Bu, fenomena. Nah, untuk bisa mengendalikan fenomena, ya gubernur yang sangat berperan. Misalnya, apa sih pendukung, pentrigger pusat pertumbuhannya apa? Misalnya industri, gitu. Nah, nanti industrinya apa yang paling menarik, gitu. Gitu, Bu. Wisata, misalnya, gitu ya. Kemudian pusat pemerintahan. Itu nanti kita hitung. Baik Pak. Sudah ada jalan tol, Bu. Wah, Ya, orang benar, lainnya nyari jalan tol sampai di mana kemarin yang ada kecelakaan itu antara Lampung dengan Palembang. daerah mana tuh? Kemarin ada kecelakaan, Bu. Aduh, di mana ya daerahnya? Ada, Bu, ada. Masih ada di televisi, masih disiarkan kok barusan juga. Ya. Iya Pak. Jadi Pak, kalau misalnya kami dianggap, maksudnya kami berharap biarkan kami menjadi seperti mahasiswa Bapak ya. Mahasiswa Bapak, kami mohon bimbingannya, apa yang harus kami lakukan untuk pertemuan kita selanjutnya, supaya nanti kami ada persiapan Pak. Gitu. Ya. Jadi tugas nih dari Bapak, biar kita kerjain dulu. Gitu. Nih, tuh Bu ya. Kecelakaan maut di tol Palembang, Lampung 2 hari yang lalu. Menghindari jalan berlubang. Nah, itu masalahnya. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Ini jalan tol itu kesepian, Bu. Iya, Pak. Kesepian betul, Pak. Volumenya. Ibu kan lebih hafal dari saya. Coba tanya-tanya ke orang Bina Marga. Iya, Pak. Jalan tol itu kan di hot mix ya. Semakin banyak mobil lewat, itu semakin lama usianya. Tapi semakin mobil jarang lewat, cepat rusak gitu. Ya beda dengan aspal biasa yang di kampung-kampung, Bu. Makin banyak mobil lewat, cepat rusak gitu. Nah ini jadi jalan tol aja sampai kesepian gini, Bu. Ya, ya. Ini terus terang aja, Bu. Di Jawa Barat itu taruhan dengan pemerintah pusatnya itu jalan tol. Minta tolong jalan tol oleh pemerintah pusat. Jalan siripnya dari provinsi, jalan poros nasionalnya sebelum ke tol oleh provinsi. Jalan siripnya ke kawasan-kawasan metropolitan oleh kabupaten atau kota. Itu sampai munggu minta jalan tol. Nah, di Sumatera itu dibikin jalan tol tuh dibiarin jadi kesepian dia. Ya.
Ya, sebagai Baik, baik, dasar Pak. aja Bu, sebagai dasar silahkan Pak. ditanya ke Bina Marga. Itu kan bukaan jalan tol saja kan sekitar setiap 20 kilometer. Itu boleh mengusulkan apa bukaan jalan tol dengan biaya barangkali 50 hingga 60 miliar gitu Pak ya. Nah itu kenapa tidak dibuatkan growth center, pusat-pusat pertumbuhan baru. Ya, itu ya Bu ya. Maka Pada saya wilayah-wilayah exit ya, Pak. iya jadi sekalian kita minta exit jalan tol, padahal itu kita mau membuka pusat kota baru, pusat-pusat pertumbuhan baru. Oke, Basisnya baik, Pak. industri. Ya, iya benar, Pak. Nah, jadi nanti Ibu lihat di dalam master plan-nya Provinsi Lampung itu industri ada di mana saja. Gitu kan? Industri ada di mana saja. Ya, kalau belum ada pengembangannya ya direvisi lah RT RW-nya tahun depan gitu. Memang, Pak, tahun ini direvisinya provinsi, Pak. RT Nah RW iya, Lampung. saya sih usulnya setiap 20 kilometer kota baru, diplot aja kiri kanannya. Ya, Oke, kalau antar oke. provinsi 50 kilometer. Bu Ida, bayangkan nih, Pak Jokowi ini Pak Presiden hebat loh ke Sumatera itu. Mau membangun 2.700 kilometer jalan tol, Pak. Ya, berarti beliau itu punya pikiran 50 kota baru, Pak. Kota-kota besar itu. Nah, jadi saya melihat banyaknya kecelakaan itu kesepian, Bu. Jadi jalannya jadi berlubang. Iya, benar. Apa? Rusak itu. Oke, sekarang di staf di teman Ibu, di staf Ibu ada nggak yang Baik, Pak. ada yang ini nggak yang sekolah tentang ekonomi lah, ekonomi pembangunan gitu, ada nggak, Pak? Ada nggak, Bu Ida? Ada, Pak. Nah, Ada. jadi Coba Bu Dewi tunjuk tangan dulu. mana Bu Ini Bu Dewi? Dewi. Bu Dewi, Pak. Nah, Bu Dewi ya, coba kalau saya kasih PR nih, judulnya adalah valuasi ekonomi metropolitan Bandar Lampung. Raya, pakai raya lah, Pak Mulyadi kan bilang raya tuh. Ya. Jadi valuasi ekonominya, Bu. Ya. Disanding-sandingkan sendiri dengan bersama-sama. Ya. Kemudian juga Bu Ida, jangan Ya, membiasakan begini. Nanti kalau sudah macet baru kita bikin jalan tol gitu kan? Iya, benar, Atau Pak. jalan layang. Atau kalau sudah banyak penduduknya baru kita bikin bandara, kan betul nggak? Betul, Pak. Ya, salah. Itu mah kuno ya. Makanya saya kalau dalam diskusi dengan Pak Mul, dengan Pak Gubernur selalu menawarkan konsep John Kasarda gitu kan. Ya. Jadi John Kasarda itu dia mengembangkan namanya pengembangan wilayah berbasis ekonomi waktu. Ya. Ekonomi waktu. Jadi pokoknya gini, orang sabar itu 60 menit gitu, Bu. Jadi the 60 minute gitu. Jadi jarak itu 60 menit, jadi bukan kilometer. Terserah mau 200 kilometer, asal tidak lebih dari 60 menit dicapainya. Boleh. Nah itu yang dibuat di Jakarta juga, Bu. Membuat kereta api Jakarta-Bandung. 147 kilometer ditempuh hanya 30 menit gitu. Itu ya, Bu ya. Nah, jadi ini jalan tol ini anugerah, Bu. Udah nggak usah didebatkan lagi, itu modal besar. Iya, betul, Pak. Nah, jadi digunakan kalau John Kasarda, dia memang punya contohnya bagus di bandara. Tetapi juga idenya bukan hanya bandara, tapi konektivitas ya. Jadi infrastruktur untuk connectivity. Jadi banyak, Bu. Kalau Raden Inten itu kabupaten apa, Bu, masuknya? Natar, Lampung Selatan, Pak. Nah, itu udah harus jadi kota baru itu. Dengan adanya bandara. Udah ada bandara kok masih ngeluh gitu. Kota baru juga kan masuknya di Lampung Selatan tuh, Pak. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Jadi Lampung Selatan itu ada bandara, itu kota besar gitu. Ya. Saya dengar katanya dicabut lagi ya status pelabuhan internasionalnya. Kalau saya cari tahu katanya belum tuh, Pak. Oh, masih izin? Kemarin juga sempat bertanya kayak Pak Denny gini, udah dicabut kan?
Enggak, Mbak, masih kali ya. Soalnya di koran ada itu, dicabut. Ya mudah-mudahan lah tidak dicabut. Nah itu sebagai modal besar. Jadi dari Raden Inten II ke Seoul, ke Korea Selatan gitu. Ya, Ya, itu. benar, Pak. Ibu sering-sering ke Korea lah, timnya ke Korea. Ya. Siap, Pak. Ke Korea, Nah, Dewi. kenapa saya sarankan Korea, Bu Ida ya? Karena Korea itu merdekanya itu beda 2 hari dengan Indonesia, Korea Selatan itu. Tapi pesatnya berapa kali lipat dari Kita Indonesia? tanggal 17 Agustus. Nah, Korea Selatan itu ya Bu Dewi, Bu Dian ya tanggal 15 gitu. Beda 2 hari. Ya. Tapi pesatnya, Pak. Nah, kenapa dia begitu pesat? Karena dia tuh punya prinsip-prinsip pengembangan negaranya, ya. Jadi pengembangan negaranya itu bahasa Inggrisnya itu creating the future. Jadi ciptakanlah masa depan itu. Masa depan. Jadi masa depan tuh jangan dibikin statistik, Bu Dewi. Ini tahun ini sekian, tahun ini maka nggak ada. Udah sekarang pakai postulat aja maunya kayak apa gitu. Ya, lalu kita bicara how to-nya, bagaimana mencapai itu. Ya. Nah, Lampung itu jangan pakai teori regresi linier. Itu bisa 100 tahun lagi jadi metropolitan. Ya, benar, Pak. Sementara perencanaan saat ini kan kita pasti hitung Pakai dulu regresi. nih. Iya, jumlah penduduk dulu, proyeksi dulu, baru kebayang gitu. Nggak usah. Nggak usah ya, Pak. Sekarang mah udah aja Bu Ida ngadep dinding kayak apa gini-gini putuskan gitu. Saya mau mengikuti apa ya itu pengalaman saya di Jawa Barat, Bu. Saya tuh nggak pernah ngikutin linear. Udah sekarang mana yang linear mana? Coba saya tanya satu-satu supaya tidak linear gimana gitu kan? Ya. Contoh menurunkan kemiskinan ya, Bu Ida ya, Bu Dian ya, menurunkan kemiskinan. Kalau pakai linearisasi itu paling 0,5%, 0,6 itu ya. Kalau saya enggak, 2% per tahun. Putusin aja, lalu semua dananya digiring kemana-mana kan diatur. Nah, jadi menjadikan Bapeda itu bukan badan pengumpul usulan dinas, gitu. Tapi badan perencana pembangunan Provinsi Lampung. Jadi Pak Mulyadinya itu saya sering guyonan sama Pak Mulyadi ya. Jadi kalau ada kepala dinas pendidikan gitu, ketemu Pak Mul misalnya, ya langsung Pak Mul buka acara rapat, langsung sama Pak Mulnya didikte aja, ini Anda itu kerjanya ini aja ini gitu, ya supaya rata-rata lama sekolahnya meningkat, APK perguruan tinggi. Pak. Iya, udah jangan ditanya kepala dinasnya, ya kasih tahu kayak gini. Nah, biarkan kepala dinasnya itu yang berdebat. Gak bisa, nah gitu loh. Jelas nggak? Ini saya temu sesuatu yang baru ini, Pak. Merencanakan wilayah tanpa menghitung proyeksi dulu, ini dulu, tapi kita nentuin sendiri. Udah. Tentukan aja. Ya. Benar-benar. Tentukan aja Ibu maunya gimana. Pak Mulyadi maunya gimana, ya kan? Nanti kepala dinasnya suruh berdebat kan gitu. Jelas nggak? Jangan melayani orang keluh kesah, nggak ada keluh kesah gitu. Ya. Nah, misalnya pendidikan, katanya nggak ada uang nih buat apa itu Bu biasanya buat bikin gedung sekolah ya? Alah itu saya dengar cerita dari Pak Gubernur, perusahaannya banyak malah melintang di Lampung itu. Ya Bu. Nah, saya berikan ini ide lah buat niru yang saya buat. Ibu pernah mendalami nggak ada CSR ya, CSR perusahaan ya, Bu? Ada Pak, di Lampung ada. Ya, nanti Ibu bilang kumpulkan perusahaan itu. Nanti saya diundang lah, nanti saya akan cerita 30 menit ya. Jadi gini Bu, Ibu bikin tagline ya, bikin jargonnya itu, Bu. CSR ya, CSR Ibu ya. Iya, Pak. CSR, koma gitu ya Bu ya. Rupiah, RP ya, RP sama dengan NOL. Sama. Iya ya Pak.
Jelas beda? CSR, RP sama dengan 0. Ya, CSR, rupiah sama dengan 0. Apa artinya? Tidak ada Rp1 pun yang harus masuk ke APBD Provinsi Lampung. Tidak ada Rp1 pun yang masuk ke kabupaten kota. Jelas? Nah, jadi caranya gimana, Bu? Caranya pemerintah provinsi maupun kabupaten, ini maaf ya, kayak menggurui ya nggak apa-apa ya. Enggak lah Pak, memang sudah kami minta ini Pak. Kayak ini saya sudah cerita dengan Pak Mulyadi, saya hanya ingin menceritakan sukses story saya aja. Jadi nggak usah lagi diteliti lah. Ya. Jadi rupiah sama dengan 0 tuh gini Bu Dian. Ibu kumpulkan perusahaan-perusahaan, lalu perusahaan-perusahaan itu ditayangkan oleh Bu Ida adanya di kecamatan mana, di kabupaten mana gitu kan. Kebayang ya Bu ya? Bayang Pak. Nah, lalu Ibu berkoordinasi dengan Bapeda-Bapeda se-Lampung. Ibu minta ke mereka, mana perencanaannya? Kalau mau memperbaiki sekolah SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi gitu ya, mana usulannya, mana gambarnya, mana gitu. Ya, kalau belum ada, suruh bikin perencanaannya. Perencanaannya juga jangan yang hebat-hebat, perencanaan awak kasar aja. Ya. Pra desain gitu. Clear Bu Ida? Clear Pak. Nah, kumpulkan sama Ibu, kemudian panggilin itu semua perusahaan itu. Nah, lalu Ibu baca aja. Saya minta saudara-saudara melaksanakan program CSR rupiah sama dengan 0. Jelas? Sudah jelas? Ya udah bubar rapatnya gitu. Kalau belum jelas ya dijelaskan, ditanya. Nah, penjelasannya biasanya begini, Bu. Perencanaan awal itu dari Pemda, apakah dari provinsi, dikonsolidasikan ya gitu. Tetapi perencanaan detail sama pelaksanaan pembangunannya itu pakai dana dari CSR mereka semua. Jelas, Bu? Jelas, Pak. Tidak ada uang yang masuk ke APBD provinsi. Semuanya. Pimpronya juga orang sana, orang perusahaan. Nah, nanti gubernur bertemu dengan bupati, bertemu dengan dirut perusahaan itu pada saat kick off meeting ya. Ya, pada saat penandatanganan kesepakatan dan pada saat peresmian gitu. Ya. Nah, tapi Bu Ida harus mengeluarkan uang. Uang untuk pameran. Pameran CSR rupiah sama dengan 0. Ya. Itu di halaman parkir Gubernur Lampung juga cukup seluas itu. Saya udah beberapa kali ke Pak Gubernur. Lihat. Ya. Di situ aja digelar. Ada pameran CSR rupiah sama dengan 0 Provinsi Lampung. Itu menunjukkan apa yang dijual adalah perencanaan dan peresmian pembangunan. Nah, untuk bikin itu kan perlu tenda ya, Bu Ida? Iya, Pak. Perlu tenda, perlu panitia gitu ya, Bu ya. Nah, apa bedanya konsep saya itu? Perusahaan jangan diminta uang. Nah, jadi Bu Ida itu CSR rupiah sama dengan 0 itu bagi perusahaan, tapi Bu Ida sendiri harus minta uang ke Pak Gubernur untuk sewa tenda ketika pameran gitu. Nggak ada sponsor, Bu. Nggak boleh minta lagi kepada perusahaan. Ya. Nah, kalau bisa begitu nanti Bu Ida bisa teriak-teriak kemana-mana. Apa itu perusahaan-perusahaan itu? Ya, pameran saya yang bayar, saya yang bikin. Perencanaan awal saya yang bikin. Lah itu kan mereka hidup di daerah itu, ya wajar aja perbaiki puskesmas lah, perbaiki sekolah, sarana peribadatan gitu. Clear ya, Bu? Clear, Pak. Jadi nggak ada lagi gitu. Mau pameran aja kita traktir, malah Pemda mentraktir gitu, Bu, ya kan? Ya, sedikit lah uang untuk pameran kan. Jangan minta-minta tuh sponsor nggak usah.
Itu CSR rupiah sama dengan 0. Nah, kalau itu di dalam konteks metropolitan, lebih dahsyat kan, Bu. Karena bisa aja ada pabrik-pabrik itu yang adanya di Bandar Lampung. Ada pabrik atau perusahaan yang ada di Lampung Selatan. Jadi saling nanti sharing proporsinya apakah 70-30 ya. Jadi begini, di mana ada perusahaan, maka CSR-nya 70% itu untuk daerah itu, yang 30%-nya ke daerah lain. Ya. Nah, yang seperti itu Bu Dewi harus diceritakan itu, valuasi ekonomi ya. Jadi dengan metropolitan itu adalah sebuah fenomena. Jadi bukan wujud benda-benda yang bisa dihitung. Ya. CSR menjadi CSR metropolitan. Kan tidak semua kabupaten ada pabriknya, Bu. Iya benar, Pak. Iya. Jadi dengan dilebarkan metropolitan itu maka akan menjadi satu kesatuan pengembangan baik itu manusia, kesejahteraan dan lain-lain. Gimana Bida? Tertarik nggak? Tertarik, Pak. Tertarik banget, Pak. Ya. Nah, jadi kalau nanti tinggal siapkan ke Pak Gubernur menghadap Pak Presiden, gitu ya. Jangan presiden ya, jangan Pak Gubernur yang merintah ke Ibu Ida. Ini saya mau ke presiden bawa apa? Jangan. Dibalik, Bu. Ya. Jadi nanti tim metropolitan yang diketuainya oleh Bapeda itu, beliau yang datang ke Pak Gubernur besok ke kedutaan Korea. Bu Ida mau ke Korea soalnya, gitu kan gitu. Nah, nanti minggu depan menghadap Pak Presiden, minta tolong itu jembatan Selat Sundanya mulai dihidupkan lagi gitu ya. Ya. Kemudian Bandara Raden Inten II menjadi bandara internasional. Ya. Bisa akses, ya mungkin 1 di Aceh, 2 di Lampung. Sebagai pintu gerbang internasional gitu ya. Jangan segala macamnya internasional itu ke Cengkareng, Bu. Sekarang udah minta, Bu. Di Gorontalo sudah internasional sekarang. Langsung pintu akses. Maksudnya gini, bukan internasional, Bu Ida, sorry. Pintu gerbang Indonesia. Ya. Jadi jangan sampai orang itu mau pulang ke Lampung harus mendarat dulu di Cengkareng. Sekarang gimana? Dari iya, Jepang. Pak. Masih kayak gitu, Pak. Mendarat dulu di Tuta. Ya, jadi dari Jepang, ibu mau ke Lampung Selatan, ibu tuh di Bandar Lampung apa di mana? Bandar Lampung, Pak. Bandar Lampung. Nah, ini kenapa nggak langsung mendarat di Raden Inten? Ya, ini harus ke Cengkareng dulu kan gitu. Jelas ya, Bu? Jelas, Pak. Ya. Nah, sekarang Jawa Barat sama-sama ini sedang meminta udah punya bandara namanya Kertajati menjadi pintu gerbang Indonesia ke negara-negara Asia Afrika. Kenapa? Karena dulu di Bandung ada konferensi Asia Afrika, gitu kan? Gitu ya, Bu. Kalau merencanakan metropolitan jangan yang kecil-kecil, Bu. Ya. Ngurus orang miskin misalnya gitu. Ya, Bu ya. Baik, Pak. Ngurus orang miskin. Ibu jangan ngurus bansosnya, tapi bagaimana menciptakan orang kaya. Nah, yang Ibu bikin tuh orang kayanya. Gitu. Nah, yang miskin-miskinnya ada di dinas sosial tuh diurus tuh. Ya kan? Nanti ini dana sudah ada, di-matching-kan, kemudian terbantu. Dari mana Ibu belajarnya? Saya dari India. Ayo kita ke India, Bu. Ya, jangan nonton film aja kalau India itu. Ya. Clear, Bu? Clear, Pak. Ada yang ditanya Bu Dewi? Silakan, Bu Dewi. Dewi tentang PR tadi. Evaluasi ekonomi metropolitan Bandar Lampung Raya. Assalamualaikum. Yang Bu Dewi itu aja, Bu. Konsentrasi valuasi ekonomi metropolitan Bandar Lampung Raya. Valuasi. Suaranya itu ya? Suaranya. Saya mau dulu. Silakan.
Itu kayaknya ada berdua tuh deket-deketan, jadi yang satu harus dimatikan atau dijauhkan. Dari sini. Oh, karena berdekatan ini. Headsetnya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, bagus Salam suaranya kenal ya. Pak Denny. Salam kenal. Silakan Pak Bu, Denny. silakan. Ya, saya Dewi Setiawati dari Bapeda Provinsi Lampung. Menyambung PR dari Bapak tadi kan untuk membuat valuasi ekonomi Bandar Lampung Raya. Pertama-tama itu yang harus dilakukan apa? Kemudian terkait dari valuasi itu kan terkait dari indikator ekonomi dulu ya Pak, seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, kemudian struktur ekonomi di wilayah tersebut, kemudian dari daerah yang dimaksud sama daerah-daerah yang di sekitarnya, daerah penunjang itu namanya tidak. Ya, Hinterland. Hinterland, daerah hinterlandnya. Kemudian terkait indikator-indikator ekonominya, kemudian tidak lepas juga dari kondisi sosial ekonomi di daerah inti dan daerah hinterlandnya juga ya Pak, seperti kemiskinan, kemudian IPM-nya, kondisi IPM, kemudian kesenjangan wilayah. Begitu ya Pak. Sementara bayangan saya segitu aja dulu Pak, karena keterbatasan. Sambil belajar. Iya, maksudnya minta bimbingan dari Bapak juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan pergi sini aja dulu. Sini aja dulu. Baik, jadi nanti saya guide itunya ya, daftar isinya ya. Ya, Pak. Baik, Oke. Pak. Nah, jadi intinya begini Bu Dewi. Kan tadi Bu Ida udah jelas apa sih manfaatnya jadi metropolitan gitu. Ya kan? Kalau metropolitannya nambah orang miskin ya buat apa jadi metropolitan kan itu ya. Jelas nggak? Nah, jadi dalam valuasi ekonomi sosial biasanya ya, masalah ekonomi sosial, bahkan kalau Lampung itu dia bilang ingin jadi metropolitan pusat budaya. Wow, gitu kan pengennya kan? Oke, jadi sosial, ekonomi dan budaya ya. Nah, sekarang dilihat dari valuasi sisi ekonomi dulu saja gitu. Sisi ekonomi aja Pak. Ya, jadi sekarang tanya aja ke Bu Ida tuh. Bu Ida maunya pendapatan apa PAD daerah masing-masing pengen ningkat apa enggak gitu. Iya dong Pak. Ya. Iya Pak. Ya, terus mau ningkatnya berapa? Nah, seperti kata Bapak tadi, jadi kita sekarang top down. Jangan pakai linear ya. Karena Jangan kalau pakai kami kan linear. hitung dulu berdasarkan existing, kemudian diproyeksikan gitu kan Pak. Langsung Ya. tentuin aja, Langsung tadi. tentukan saja seperti yang tadi saya ngikutin Instruksi Bapak. gaya Bapak, kayaknya mending gitu. Bu, jadi tentukan, tapi jangan menentukan asal-asalan, tetap berdasarkan disanding-sandingkan provinsi itu Ya. sehebat mana sih gitu. Terus dikalikan 3, kalikan 4 gitu loh Bu. Sekarang PAD murni Provinsi Lampung berapa Bu? Tahun 2019 itu 2,8 triliun PAD murninya. Sekarang berapa Bu? PAD murni itu berapa? PAD murni
Ayo Bu Dewi, berapa Bu Dewi? PAD murni. Saya udah nggak baca, udah 2 tahun ini nggak perhatikan. PAD murni ya, bukan APBD. PAD murni, penghasilan asli daerah murni. Yang tadi itu. Present dokumen gitu. RKPD. RKPD 2023. 23. PAD murni ya Bu ya. PAD murni. Dari pajak kayak gitu tuh, lokal ya. Bukan dari APBN, bukan di luar itu. PAD murni. PAD murni 2000. PAD aja. Nah, ini 2020. 2,8 triliun, Pak. Kok belum naik-naik? Tahun berapa itu? 2020. 2020, Pak. Agak mungkin itu 2018 itu. Ya berarti stagnan, Pak. Stagnan. 2000 Malah turun ini Pak. 2018 2,9. Oh iya, Pak. 2018 malah 2,9, Pak. Ya makanya. Oke. Saya pernah bilang ke Pak Gubernur itu salah ketik gitu Bu Ida. Harusnya berapa kira-kira? Menurut Bu Ida harusnya Lampung sebesar itu, penyeberangan. Mana ada orang yang nggak lewat situ kalau nggak ke Sumatera, mau ke Sumatera. Harusnya berapa Bu Ida? 2021 ya ini tadi. Ya jangan dijadikan alasan selalu itu COVID lah, nanti juga COVID berakhir kok, tenang aja. 3,0. Yang besar tuh di 2019 malah Pak. Gimana Bu Ida? 2,8 kan? Iya. 2,8 itu 2020. Nah sekarang Ibu Bu Ida maunya berapa? Menurut Bu Ida pantas-pantasnya berapa Lampung itu? 7. Kata saya udah bilang ke Pak Gubernur salah ketik. Kira-kira apa yang saya ucapkan kepada Pak Gubernur? Itu kan tadi katanya sandingkan dengan daerah-daerah sekitar, jadi itu dikalikan 3. Dikalikan 3 sebagai 4. 3 sama 4. Berarti itu 7. 3 Iya. kali 3 9. Ya taruhlah 7 lah Pak. 7 lah Pak. Ya, saya bilang ke Pak Gubernur, kebalik angkanya harusnya 8,2 triliun, bukan 2,8. Ini dibalik. Harusnya 8,2. Jadi Bu Idanya salah ketik itu. Harusnya 8,2. Ya, nggak apa-apa. Kita berangkat dengan guyonan seperti itu. Iya, Pak. Kemudian nanti kita buktikan karena 2,8 itu terlalu kecil. Nah, makanya coba dikumpulin itu PAD-nya Bandar Lampung Raya yang dengan delineasi metropolitan yang dijelaskan Bu Ida tadi. Coba kumpulin itu berapa gitu. Baik, Pak. Jelas ya, Bu? Jelas, Pak. Ya. Jadi kita pikirnya apa? Menurunkan kemiskinan. Caranya gimana, Bu Dewi? Caranya menciptakan orang kaya, gitu kan? Jangan Bapak Ibu ikut-ikutan membagi-bagikan uang bansos itu urusan dinas sosial aja yang gitu-gitu, bukan bukan metropolitan itu, ya. Itu Bu. Jelas Bu Ida? Jelas Pak. Oke, jadi mungkin hari ini saya akhiri dulu ya. Jadi kira-kira saya itu biasanya kalau coach seperti ini tuh biasanya nggak lama ya, efektifnya itu 45 menit lah.
Tetapi kalau akan diskusi detail biasanya 1,5 jam, Ibu ya. Nah, tapi waktunya, Bu, ini waktunya nih. Karena saya ini kan dosen lah, Bu, masih ngajar, Bu ya. Jadi tolong jadwalnya itu nanti dipilihnya itu Bu, 7-9 gitu. Atau 9-11 atau 11-13 atau 13-15 atau 15-17 atau malam. Kuliah malam kan boleh, Bu. Pada Isya. Ekstensi itu, Pak. Jam 19.30 ya, sampai jam 21 gitu, ya kan? Nah, itu nanti tinggal ya, tapi saya pengennya ada waktu yang pasti. Jadi silakan aja dalam 2 jam mau diisi 60 menit boleh, mau diisi 1,5 jam boleh. Gitu ya, Bida? Baik, Pak. Nanti saya informasikan ke teman-teman biar kami sepakati nanti, Pak. Ya. Nah, kemudian saya diamanati oleh Pak Profesor Mulyadi, Pak Mulyadi, ya, Pak Kepala Bapeda itu untuk melatih Bu Ida dan kawan-kawan gitu. Ya. Jadi kalau nanti ada rapat dengan IAPI dengan apa, maka style saya bicaranya juga beda. Ya. Jangan, Pak. Ini kita coaching klinik ya, Pak. Ya, jadi karena kota itu di Lampung kan akan terus ya maju gitu. Jadi saya kira begitu, Bu. Baik, Pak. Nanti kami coba apa yang tadi Bapak sampaikan, kami coba-coba menghitung atau membuat review kecil agar nanti di pertemuan selanjutnya adalah setidaknya yang bisa dievaluasi oleh Pak Prof. Ya, sekali lagi Bu Ida ya, yang membuat apa-apanya itu ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan saya ya Bu ya. Iya Pak, kami cuma minta arahan Pak. Nah, jadi kami yang membuat, ya. Bapak perintahkan gitu Pak. Oke. Nah, dan Ibu harus catat ya, saya tuh orangnya ini gregetan gitu ya. Jadi saya tuh paketnya itu paket 12 hari, Bu. Jadi valuasi ekonomi 12 hari harus sudah jadi. Oh. Siap, Pak. Kan? Siap. Nah, jadinya seperti apa ya nggak apa-apa, yang penting jadi. Apa, betul, Pak. Nah, kemudian Bu Ida, sekarang mimpinya Bu Ida, Bu Dewi, semua ya, Bu Yunita, nih, Bu Santi, mimpinya udah metropolitan. Ya. Jadi APBD Lampung harusnya 8,2 triliun gitu. Iya, tadi salah ketik ya, Pak. Nah, kemudian salah ketik. Kemudian caranya gimana? Ya, mari kita kerahkan, Pak. Ya, Pak Gubernur kumpulkan semua ahli-ahli di Selampung atau dari Indonesia juga dikumpulin. Bagaimana menjadikan 8,2 triliun, gitu kan? Ya, jadi jangan pakai regresi linier. Aduh, ampun itu. Ya. Oke. Bu Ida kenal dengan Bank Lampung nggak? Tahu, Pak. Tahu level apa, Ibu? Saya hanya konsumen ya, Pak. Ya udah, nanti sama Pak Kaban aja ya. Iya, Pak. Jadi ada PR, nih siapa yang nangani? Bank Lampung itu, Bank Lampung harus diberikan status oleh Pak Gubernur sebagai Badan Pembangunan Provinsi Lampung. Ya. Badan Pembangunan. Ya, jadi Badan Pendanaan, Badan Pendanaan Pembangunan Provinsi Lampung. Jadi bukan badan simpan pinjam, Ibu gaji Ibu disimpan di Bank Lampung terus Ibu pinjam beli mobil gitu. Ya. Lah itu mah bank biasa, Bu. Ya. Nah, jadi kapan-kapan nanti saya ketemukan dengan direktur pengembangan usahanya ya, Bu ya. Baik, Pak. Ya, nanti didampingi Pak Kaban lah, ya kan? Ya, jadi
tidak ada satupun daerah di Provinsi Lampung yang dana pembangunannya tidak disupport oleh Bank Lampung. Ya. Jadi nanti kalau ada bank dari Korea akan investasi, dari Jepang akan konsentrasi di Lampung, maka clearance banknya, jadi badan resminya metropolitan ini banknya adalah Bank Lampung. Setuju, Bu? Setuju, Pak. Misalnya ada orang nanti dari Korea, ada perusahaan, ini saya mau ngebangun di Lampung. Ini saya punya uang sekian. Nah, nanti oleh tim yang dikelola oleh kepala Bapeda itu, nanti di clearance ke Bandar Lampung dulu, dicek bener nggak, jangan-jangan bodong itu surat uangnya. Ya. Dicek nanti ke Korea dan nanti kita ajak lagi ke Korea, kita jalan atau ke Dubai, Bu, ke Dubai. Ibu pernah ke Dubai? Alhamdulillah, Pak. Enggak, Pak. Takut Omikron, Pak. Nah, nanti kan setelah Omikron, itu kan kenapa ke Dubai? Karena Dubai itu negara-negara Emirat Arab ya. Jelas, Bu? Jelas, Pak. Nah, jadi sekalian wisata ke sana. Jadi Ibu tuh jalan-jalannya terus kemana nih? Mau menangani metropolitan ini? Ke Korea, ke Jepang, ke Dubai gitu. Ya. Nah, nanti Ibu nggak ada APBD, Bu ya? APBD nggak apa-apa. Kan ada perusahaan banyak. Jadi cari nanti namanya Metropolitan Partners. Nah, itu tolong ditulis, Bu. Metropolitan Partners. Ya. Balad-baladnya mengembangkan metropolitan. Jadi metropolitan jangan pikirin APBD, Bu. Iya, Pak. APBD itu kecil aja. Metropolitan itu Metropolitan Partners ya. Jadi siapa kawan-kawannya yang akan membangun metropolitan? Kalau perusahaannya mana? Kalau banknya Pak Gubernur tunjuk aja Bank Lampung. Ya kan? Sehingga nanti kalau mau tiket ke Korea, mau ke Paris kayak gitu, itu urusan partners, sponsorship itu dari partners. Ya. Jadi mimpi kami udah kebesaran ini ngobrol sama Pak Denny. Profesor Denny. Aduh. Nah, gini yang mungkin yang terakhir untuk hari ini ya. Jadi nanti metropolitan itu setelah dikukuhkan oleh Pak Gubernur, baru dibuat naskah akademik yang lengkap, detail. Setelah naskah akademik yang detail, kemudian kita bikin perdanya, Bu. Iya, sudah dicatat oleh saya. Ya, perdanya, dan perda itu nanti ada uji coba perda itu ke Menteri Dalam Negeri, ke Bappenas, ke Kementerian PU, Kementerian Keuangan, ya. Nah, nanti setelah itu diketok palu menjadi perda. Ya, dan perda ini adalah syarat untuk supaya Pak Gubernur mendapatkan otorisasi mengembangkan metropolitan Selampung. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, organisasinya nantilah bupatinya jadi apa, wali kota jadi apa, jabatannya nanti saya akan gambarkan. Pertemuan kedua ya, Pak? Cukup ya, Bu ya? Cukup, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Mungkin kami coba jangan lupa ya, paketnya 12 hari ya, Bu. Jadi 12 hari, minggu depan kita bahas. Ya, 12 hari itu artinya 2 minggu lah. Ya. Ini Bu Dewi nanya ke saya nih, Pak, paket 12 hari bisa dikasih guidance nggak, Pak, daftar isinya, Pak? Ya, nanti saya kirim. Oke, baik, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak, untuk bimbingannya. Ya. Mudah-mudahan ini Metropolitan Bandar Lampung bisa terbentuk di tahun ini ya, Pak, di bawah bimbingan Bapak. Ya. Saya mau nanya dulu, Ibu tuh udah bikin logo Metropolitan belum? Alhamdulillah belum, Pak. Ya, gimana mau jadi metropolitan, logo belum pernah bikin, ini sih logo itu. Ya, bikin Bu, harus ada ibu-ibu ini harus jadi orang-orang yang aneh-aneh gitu loh. Ya. Jadi Siap, orang belum mikir kita udah bikin gitu. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke, saya kira itu. Baik, Pak. Nah, karena ini pertemuan bersejarah, kita dokumentasikan dulu dah. Iya, Pak.
Ayo kita foto bersama. Ya. Operator. Yanti, Iya, Ibu. ayo tolong didokumentasiin. Ya, sudah saya screenshot. Satu. Dihitung dulu. Oh iya, Hitung dulu, boleh, Atu Nenek. boleh. Untuk Pak Arif yang aja baru buka. Bu Citra Persada dan Bapeda Provinsi Lampung bisa hidupkan kamera. Bu Citra Ya. lagi di jalan, kayaknya dia lagi di Malang. Waduh. Saya screenshot ya Pak, Bu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Profesor Geni waktunya. Ya. Nanti Bapak ada waktu luangnya kapan? Kami siap di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti kita jadwal aja ya. Baik Pak. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum enggak, makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salam sehat semua. Terima kasih Pak. Itu pakai itu dia foto. Oke, terima kasih. Yanti, delete all ya. Iya, Bu. Makasih Yan. Siap, Bu. Makasih, maaf lagi di jalan. Siap Ibu, hati-hati Bu Citra.